Bab 826 Strategi. Tuan Muda Valentino, ini aku. Terdengar suara Hendrik di ujung telepon. Valentino terkejut saat mendengar itu. Hidungnya tiba-tiba terasa masam, kemudian dia buru-buru melirik jam. Tanpa disadari sekarang sudah pukul 12 malam. Pak Hendrik, ini aku. Apakah kamu dikurung oleh mereka? Valentino menggosok hidungnya, kemudian berjalan ke bagian dalam atap untuk menghindari penglihatan semua orang. Setelah mendengar pertanyaan Valentino, Hendrik terdiam beberapa detik, lalu menjawab. Tuan Muda Valentino, ini semua hanya masalah kecil. Kita jangan bicarakan itu dulu. Bagaimana kabarmu selama beberapa hari ini? Akhir-akhir ini Markel datang beberapa kali ke sini, tapi dia tidak datang malam ini. Mendengar itu, Valentino mengangguk. Markel mungkin sedang menemani Nick ke rumah sakit. Aku sangat baik di sini, Pak Hendrik tidak perlu khawatir. Bagaimana situasi di asosiasi Valentino Empire? Valentino tetap tidak banyak bicara dengan Hendrik agar pria itu tidak khawatir. Asosiasi Valentino Empire sedang mengalami sedikit masalah. Chris tidak bisa dihubungi. Nada bicara Hendrik terdengar suram. Apa yang terjadi? Valentino menjadi agak panik. Aku tidak berhubungan langsung dengan Chris, tapi beberapa hari yang lalu, Arvin mengabarkan kalau Chris tidak dapat dihubungi. Dia menanyakan pendapatku apakah dia harus pergi mencari Chris atau tidak, dan aku mengizinkannya untuk pergi. Jawab Hendrik dengan cepat. Valentino terdiam setelah mendengar itu. Karakter Chris lebih lugas dan mudah menyinggung orang lain. Namun, Valentino tidak pernah meragukan kehebatan Chris serta kemampuan pribadinya. Seharusnya tidak apa-apa. Anak itu kelihatan kasar, tapi sebenarnya dia masih tahu batas. Balas Valentino setelah berpikir sejenak. Hendrik mengangguk, lalu berkata, Tuan Muda Valentino, aku benar-benar kagum dengan trikmu. Menaklukkan grup Nagasan benar-benar keputusan yang sangat cerdas. Aku sudah menganalisa seluruh situasi saat ini. Untuk saat ini, kekuatan Chris adalah andalan terbesar kita. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan, tapi harus dengan kekejaman. Valentino sangat setuju dengan ucapan Hendrik. Bisnis memang sangat penting, ia adalah tempat kekuasaan yang sebenarnya. Orang-orang bisa dengan cepat mendapatkan harta dan mengumpulkan dana dengan itu. Namun, di dunia bisnis, tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Sementara kekuatan Chris dan kegunaan yang dia miliki benar-benar luar biasa. Ketika kekuatannya telah cukup kuat untuk mengalahkan segalanya, maka ia akan bisa mengabaikan aturan. Sedangkan mengapa Hendrik harus fokus mengembangkan bisnis, tentu saja bukan hanya untuk melawan Nick. Keluarga Wijaya dari kota Kama di balik Nicklah musuh mereka sebenarnya. Kalau hanya memiliki kekuatan tanpa kekuasaan, mereka tetap akan dikalahkan oleh keluarga Wijaya kota Kama dengan mudah. Jadi, kekuatan dan kekuasaan tidak boleh ada yang kurang. Pak Hendrik, apa rencanamu sekarang? Tanya Valentino dengan pelan. Anggota asosiasi Valentino Empire lainnya sudah berkembang dengan lumayan bagus. Sekarang kita cukup menunggu kabar Chris, lalu susun anggota lain lagi. Setelah itu, kita akan bisa kembali ke kota Neo. Kita seharusnya sudah akan berhasil. Hendrik mengatakan itu dengan penuh penantian. Baik, kata Valentino sambil mengangguk kuat. Tuan Muda Valentino, semakin dekat dengan saat terpenting, kita semakin tidak boleh lengah. Kamu juga harus berhati-hati di sana. Hendrik berpesan lagi kepada Valentino. Valentino mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Waktunya sudah habis, mereka pun menutup sambungan. Pada saat ini, anggota dari masing-masing departemen asosiasi Valentino Empire telah bersiap untuk beraksi kapan saja. Sekarang mereka cukup menunggu kabar Chris, lalu mempersiapkan rencana untuk kembali ke kota Neo. Valentino tidak terlalu mengkhawatirkan Chris. Chris pernah mengendalikan grup Nagasan sendiri dan melakukan perang bisnis dengan Maple Rain Real Estate. Dalam menghadapi perlawanan dari Maple Rain Real Estate dan 3 keluarga besar, Chris tetap saja hampir mengalahkan Maple Rain Real Estate sampai hancur. Seperti itulah kekuatan Chris. Karakter Chris lugas, tapi ada juga ketelitian di antara karakternya yang kasar. Dia juga tahu harus meletakkan kartu truf terlebih dahulu, jadi Valentino tidak terlalu khawatir tentangnya. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasa bangga. Dia tidak memiliki kemampuan kuat yang menakutkan seperti di dalam legenda mitos, tapi dia memiliki sekumpulan prajurit yang berani dan setia seperti harimau dan serigala. Jika seluruh kekuatan itu digabungkan, bagaimana mungkin mereka akan gagal? Nick hanyalah sebuah pion saja. Keluarga Wijaya dari kota Kamalah target yang sebenarnya ingin Valentino lawan. Malam ini, Valentino akan membunuh Nick terlebih dahulu. Saat ini, di sebuah hutan kecil di pinggiran kota Neo, selalu ada kicauan burung di setiap waktu tertentu. Kedengarannya sangat nyata, tidak ada yang bisa mendengar ada yang aneh dengannya. Malam ini, terkadang juga ada sosok hitam yang melintas di tengah hutan. Tak lama kemudian, William dan yang lainnya pun berkumpul bersama, totalnya ada 20 orang. Setelah meninggalkan kota Vero, mereka semua berpencar dan berjanji akan bertemu di tempat ini. Sementara pertanyaan mengenai bagaimana cara mereka datang dan apakah mereka menarik perhatian orang lain di tengah perjalanan atau tidak, William tidak akan banyak bertanya tentang itu. Karena bagi para prajurit keluarga Wijaya yang terlatih seperti mereka, ada banyak hal yang merupakan pengetahuan umum bagi mereka. William tidak berbicara, hanya menggali sebuah lubang di tanah dengan belati di tangannya. Sah. Setelah itu, William mengeluarkan sebuah kantong plastik lagi. Ponsel KTP.
Cukup sisakan senjata dan uang taksi. Masukkan barang lain ke sini, kata William dengan suara rendah. Semua orang bergegas mengeluarkan benda mereka, lalu meletakkannya ke dalam kantong plastik tanpa ragu. Segala sesuatu yang bisa mengumbarkan keberadaan mereka dan seluruh riwayat panggilan antara William dan Valentino harus disembunyikan. Semua orang berseragam dan hanya memegang sebuah belati di tangan mereka. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk bergegas menuju kota Neo. Setelah memasukkan semua benda ke dalam kantong plastik, William menguburkan benda itu ke dalam tanah, lalu menutupi permukaan tanah itu dengan selapis rumput liar untuk menutupi jejaknya. Aku akan menjelaskan strategi tempur dulu, kata William sambil mengeluarkan sebuah peta. Sekarang Nick sedang berada di rumah sakit rakyat kota Neo, sementara Nona Jenny di Vallejo Mansion. Nick itu penakut, dia sangat takut mati, jadi ketika dalam bahaya, dia pasti akan membawa pengawal kuat bersamanya. Setelah mengatakan itu, William terdiam sejenak. Sebenarnya saat ini tidak cocok bagi mereka untuk melakukan gerakan membunuh rahasia. Alasannya karena sekarang Nick sedang terluka. Dia pasti akan menambahkan perlindungan yang lebih ketat dari sebelumnya. Mereka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan. Namun, mereka tidak ada pilihan lain lagi. Semakin lama mereka di kota Neo, maka bahaya mereka akan semakin bertambah. Mereka terpaksa harus menyelesaikan misi dengan cepat, lalu memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Intinya, pengawasan di Vallejo Mansion pasti lebih lemah. Jadi kita perlu 5 orang untuk pergi ke Vallejo Mansion untuk menyelamatkan Nona Jenny, kemudian pergi ke Villa Cloud untuk menjemput Nona Angel, lalu pikirkan cara untuk pergi dari kota Neo. Saat mendengar itu, semua orang menjadi gelisah. Peluang hal itu untuk berhasil hampir nol. Bahkan mereka sendiri juga tidak yakin apakah mereka bisa pergi dari kota Neo hidup-hidup atau tidak. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa Jenny dan Angel bersama mereka? Aku tahu ini sulit dan aku juga tahu ini sangat tidak aman. Jadi masih ada cara kedua, yaitu kalau terjadi kecelakaan, kalian harus bersumpah mati untuk melindungi Nona Jenny ke Gunung Cloud. Pada saat itu, akan ada orang dari grup global yang menghubungi kami. Bab 827 aksi dimulai. Grup global tidak akan membantu kita untuk melawan Nick, tapi Villa Cloud adalah wilayah kekuasaan mereka. Mereka bisa melindungi keselamatan Nona Jenny dan Angel. Sedangkan kalian boleh mati, tapi tidak boleh masuk selangkah pun ke dalam Villa Cloud. Karena kita pada dasarnya adalah pengkhianat keluarga Wijaya. Kalau Nick mengatasnamakan tujuannya untuk menangkap pengkhianat dan memasuki Villa Cloud, pada saat itu bahkan grup global juga tidak akan bisa menghalanginya. Nona Jenny dan Angel juga mungkin akan terlibat dalam masalah. William berbicara sambil memilih 5 pemuda yang paling kecil. Jika mereka pergi ke Vallejo Mansion, mereka masih ada kesempatan untuk hidup. Sedangkan ke rumah sakit rakyat kota Neo untuk menjalankan misi pembunuhan. Itulah pertaruhan nyawa yang sebenarnya. Kalian berlima belum pernah merasakan kenikmatan wanita, kan? Kami para orang tua sudah pernah menikmati semuanya. Jadi kalau kami mati, kami juga tidak punya penyesalan. Tapi kalian berbeda, kalian masih muda, masa depan kalian masih panjang. Dan kalian juga bisa menemani Tuan Muda Valentino lebih lama. William berbicara sambil menepuk pundak 5 pemuda itu. William mengatur 2 jalan untuk ke 5 pemuda itu, sedangkan untuk prajurit yang lain dan dirinya sendiri, dia tidak banyak bicara. Karena tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak dalam misi pembunuhan Nick kali ini, nasib mereka semua tetap tidak akan baik. Kak William, panggil ke 5 pemuda itu sambil mengatupkan gigi. Tidak perlu banyak bicara lagi. Ingat, tidak peduli sampai kapanpun itu, kalian tidak boleh mengungkapkan hal apapun tentang Tuan Muda Valentino. Satu hal lagi, kalau kalian bertemu dengan Mary di Vallejo Mansion, kalian bunuh saja dia, kata William dengan suara rendah sambil mengelap belatinya. Kak William, bagaimanapun juga dia adalah ibu mertuanya Tuan Muda Valentino, kita. Tanya salah seorang pemuda dengan heran. Tidak apa-apa. Kalau Tuan Muda Valentino ingin menghukumku, aku akan menerimanya. Wanita itu berarti jahat. Kalau dibiarkan saja, dia akan membuat masalah, jadi lebih baik dibunuh saja. Dia adalah ibunya Nona Angel, jadi Tuan Muda Valentino tidak boleh membunuhnya dengan tangannya sendiri. Biar kita saja yang melakukannya. Untuk Tuan Muda Valentino, memangnya kenapa kalau aku menanggung tuduhan? Setelah selesai bicara, William langsung bangkit dan hendak pergi dengan memimpin orang-orang yang tersisa. Ingat, kalian harus beraksi terlebih dahulu. Kami akan beraksi setelah kalian. Pesan William lagi. Kak William, bukankah Tuan Muda Valentino menyuruh kita untuk menyelamatkan Pak Hendrik juga? Tanya seorang pemuda. Setelah mendengar itu, William berhenti sambil mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Zona pengembangan kota Arteria jauh dari sini dan anggota kita tidak cukup. Jadi kali ini, kita terpaksa hanya bisa mengorbankan Pak Hendrik. William menyeka matanya dengan lengan pakaian. Dia telah bekerja di bawah pimpinan Hendrik selama ini. Bisa dipikirkan betapa akrabnya hubungan mereka. Namun, sekarang dia hanya bisa memfokuskan tenaganya untuk membunuh Nick dan menyelamatkan Jenny. Aku yakin Pak Hendrik akan mengerti keputusan kita. Baiklah. Ingat, jangan menunggu saat melakukan misi. Berlarilah semampu kalian. Seandainya masih ada kesempatan, aku akan berkumpul dengan kalian lagi. William berbicara dengan nada yang sangat berat, kemudian melangkah keluar hutan. Ke-20 orang itu hanya mengangguk dan tidak bicara. Kemudian, mereka diam-diam berpencar dan melakukan misi masing-masing. Saat ini, di Vallejo Mansion. Seperti yang diduga oleh William, pengawasan Vallejo Mansion saat ini sangatlah lemah.
Prajurit keluarga Wijaya yang dibawa oleh keluarga Wijaya semuanya telah pergi ke rumah sakit untuk melindungi Nick. Pada dasarnya para pengawal di mansion adalah orang yang disewa oleh Nick. Kualitas tempur mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan pasukan William. Di malam hari, beberapa sosok hitam melintas cepat dan berhenti di tengah taman bunga. Seorang bapak tua berseragam petugas kebersihan sedang menyapu lantai dengan topi rendah sambil perlahan mendekat gerbang Flayhawk Mansion. Dua pengawal di depan gerbang meliriknya, lalu mengalihkan pandangan mereka dan lanjut bermain ponsel dengan kaki menyelang. Nick tidak ada di sini malam ini, jadi mereka bisa bersantai-santai sebentar. Namun, setelah mereka berdua menundukkan kepala untuk mengobrol sejenak, mereka mendongak lagi. Petugas kebersihan itu sudah menghilang. Mereka masih tidak peduli, kemudian menyalakan rokok dan hendak lanjut bermain ponsel. Kerak! Terdengar suara yang sangat renyah, sepertinya sesuatu telah dipotong. Di atas layar monitor di dalam ruang pengawas, ada sebuah kamera pengawasan yang tiba-tiba kehilangan sinyal. Tak lama kemudian, satu demi satu wilayah menjadi gelap secara bergantian. Kamera pengawasan menunjukkan bahwa sinyal terputus dan gambar di monitor juga hilang. Di Flayhawk Mansion, terdapat kamera pengawasan yang lengkap di setiap wilayah. Namun, sehebat apapun itu, tetap akan dibobol oleh orang lain. Hal ini bukanlah hal yang sulit bagi para prajurit keluarga Wijaya yang terlatih. Sial, kenapa kamera pengawasan mati? Tiba-tiba salah seorang pengawal mendongak untuk melirik monitor dan berseru kejut. Saat ini sudah ada puluhan kamera pengawasan yang mati di layar monitor. Ada yang tidak beres. Pengawal lainnya segera bangkit. Walaupun kamera pengawasan rusak, juga tidak mungkin rusak sebanyak itu dalam satu waktu. Itu memang aneh, tapi sebaiknya kamu duduk saja kalau tidak mau mati. Tiba-tiba seorang pemuda berpakaian hitam dan berekspresi datar berjalan kemari secara terang-terangan. Siapa kamu? Pengawal itu terkejut dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat hitam. Pruk! Krak! Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung menghantam kaca jendela ruang pengawas sampai hancur dengan satu tinju, kemudian mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam ruangan dengan santai. Pruk! Segera setelah itu, pemuda itu langsung menancapkan sebuah belati yang berkilau ke atas meja. Kekuatannya kuat dan tancapannya itu sedalam 3 cm. Kita semua bekerja untuk mencari nafkah. Aku tidak ingin membunuh kalian, jadi sebaiknya kalian tetap diam saja. Pemuda itu berkata sambil menatap layar monitor. Rokok di mulut kedua pengawal itu langsung jatuh ke tanah. Mereka merasakan momentum yang dingin dari tubuh si pemuda. Momentum itu juga pernah mereka rasakan dari tubuh para pengawal yang mengikuti Nick. Mereka tahu sekuat apa kemampuan para pengawal Nick itu. Oleh karena itu, kedua orang itu pun meletakkan ponsel mereka dan duduk diam di samping dengan patuh. Sang pemuda menatap layar monitor sambil mengerutkan alis. Beberapa sosok hitam melintas di layar dengan cepat dan telah memasuki wilayah di dalam mansion. Pada saat ini, Jenny sedang tertidur di dalam kamar. Bahkan saat tidur pun, Jenny masih mengerutkan alisnya dengan kuat. Pruk! Tiba-tiba pintu kamar didobrak dari luar. Jenny bangun karena terkejut dan langsung duduk di atas sofa. Hembusan angin meniup dari pintu. 4 pemuda menutupi mulut seorang pengawal dan berjalan ke dalam kamar. Jenny tercengang. Dia tidak mengerti situasi saat ini. Aku sudah menunjukkan jalan kepada kalian, bisakah? Bisakah kalian melepaskan aku? Tanya pengawal itu dengan ketakutan. Pruk! Seorang pemuda berpakaian hitam langsung memukul kepala pengawal itu dengan siku tangan, kemudian pengawal itu pun pingsan di tempat. Nona Jenny, kami akan membawamu pergi dari sini. Pemuda itu melangkah maju, lalu berkata sambil berjalan ke jendela untuk mengamati situasi di luar. Flayhawk Mansion tidak hanya memiliki pengawal di luar gerbang, tetapi juga ada pengawal yang berpatroli di dalam wilayah mansion. Mereka hanya sudah menangani satu pasukan kecil. Kalau kita tidak segera pergi, kita akan segera ditemukan. Siapa kalian? Tanya Jenny dengan mata membelalak. Meskipun Jenny tidak ingin tinggal di sini sedetik pun, dia lebih tidak ingin pergi ke tempat berbahaya lainnya. Bab 828 Pembunuhan. Tino! Pemuda itu tidak banyak bicara dan hanya mengatakan satu kata saja. Setelah mendengar itu, Jenny tiba-tiba menegang. Hanya Jenny, Valentino dan Angel yang tahu bahwa Valentino adalah Tino. Aku akan ikut kalian. Jenny tidak banyak bicara lagi. Hanya dengan satu kata itu, dia sudah percaya pada mereka tanpa ragu. Tak lama kemudian, Jenny mengikuti keempat orang itu keluar dari kamar. Nona Jenny, apakah ibumu ada di sini? Tanya salah seorang pemuda. Ibuku seharusnya ada di sini, tapi aku tidak tahu di mana dia. Jawab Jenny. Oke, kalian pergi dulu. Pemuda itu mengangguk, lalu berbalik untuk berjalan ke dalam mansion. 3 orang lainnya membawa Jenny berlari keluar di bawah perlindungan langit malam. Pada saat ini, mereka sudah tidak bisa peduli apakah mereka direkam oleh kamera pengawasan atau tidak. Hal yang terpenting saat ini adalah segera kabur dari tempat ini. Mereka berlari dengan cepat melalui gerbang, kemudian memberikan isyarat melalui tatapan mata kepada pemuda di ruang pengawas. Pemuda di ruang pengawas mengangguk tipis, kemudian mematikan rokok dan mengulurkan tangan untuk mengambil hasil rekaman kamera pengawasan dari monitor. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari ruang pengawas. Keempat pemuda itu membawa Jenny berlari dengan cepat ke depan, lalu menemukan sebuah mobil di tepi jalan. Pruk!
Batu bata menghantam jendela dengan kuat dan mobil mengeluarkan bunyi siren yang tajam. Salah seorang pemuda mengulurkan tangan ke dalam mobil untuk membuka pintu mobil dari luar. Kemudian, dia membuka salah satu bagian dari wilayah kendali di tengah, menarik dua kabel dan saling memukulkannya. Ngung! Mobil segera menyala dan semua orang pun menaiki mobil dengan cepat. Bagaimana dengan Cody? Tanya seseorang. Kita tunggu dia selama 5 menit. Kata salah seorang pemuda sambil melihat jam di mobil. Kalian? Jenny duduk di kursi penumpang, dia ingin bertanya tapi tidak berani. Detik demi detik berlalu. 5 menit telah berlalu, tapi Cody masih belum kembali. Keempat pemuda itu berbalik, lalu memandang ke arah mansion selama beberapa detik. Bos! Pemuda yang bertugas menyetir menarik napas dalam-dalam, kemudian menggosok hidungnya dan langsung melaju pergi. Semakin lama mereka di mansion, maka mereka akan semakin dalam bahaya. Cody belum kembali, tapi mereka telah menjemput Jenny, jadi mereka terpaksa harus pergi dari sana. Di barisan belakang mobil, seorang pemuda gemetar dan berusaha untuk menenangkan emosi di hatinya. Kak Cody dan aku sama-sama adalah anak yatim piatu. Pemuda itu mengatupkan giginya dan berkata dengan suara terisak-isak. Sebelum Kak William membawa kami kembali, kami berdua selalu saling menolong. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil dan suasananya sangat serius. Jenny juga merasakan suasana itu, tapi dia tidak bisa membantu apa-apa. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos beberapa lampu merah berturut-turut. Nona Jenny, kami akan pergi ke Villa Cloud untuk menjemput Nona Angel, lalu meninggalkan kota Neo. Bagaimana menurutmu? Tanya pemuda yang menyetir. Jenny ragu-ragu sejenak tapi dia tetap memutuskan untuk bertanya dengan suara gemetar. Apakah kalian, rekan Valentino? Apakah dia masih hidup? Tuan muda Valentino sangat kuat dan beruntung. Dia tentu saja akan hidup dengan baik. Jawab si pemuda tanpa ragu. Oke, aku akan pergi bersama kalian. Jenny menjawab dengan tegas. Bahkan jika mereka menipunya, dia juga rela ditipu. Proses penyelamatan Jenny lumayan lancar. Hal ini membuat mereka semua merasa lebih baik. Mobil melaju di sepanjang jalan, dan semakin dekat dengan Villa Cloud. Gawat! Tiba-tiba pemuda yang menyetir melihat ke depan dan bergumam. Kemudian, dia memutar alat kemudi dan memasuki sebuah gang di samping dengan kecepatan yang sedang. Ada apa? Tanya pria di belakang. Pasukan Kak William sepertinya sudah beraksi. Pemuda itu tidak menjelaskan tapi hanya menjawab singkat dengan ekspresi muram. Persiapan medan tempur akan memakan waktu, tapi sekarang mereka sepertinya sudah beraksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak pria di belakang. Pemuda yang menyetir mendongak tipis, lalu mulai berkaca-kaca. Tidak apa-apa. Ayo kita antar Nona Jenny kembali ke Villa Cloud. Kita tidak pergi lagi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu langsung menginjak pedal gas hingga habis. Dalam perjalanan menuju Villa Cloud, sang pemuda melihat ke sekeliling dan mengamati lingkungan di sekitarnya. Semakin melihatnya, dia semakin merasa sedih. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan karena hanya akan menimbulkan ketakutan yang tidak diperlukan. Setelah itu, sang pemuda lebih banyak menyetir melalui jalan kecil dan tidak ke jalan raya. Pada akhirnya ketika mereka menemui jalan buntu, pemuda itu terpaksa harus beralih ke jalan raya. Di saat inilah, ketiga pemuda di belakang akhirnya memastikan tebakan mereka. Mereka telah diikuti. Duduk yang benar. Pemuda yang menyetir itu berpesan dengan suara rendah, kemudian langsung meningkatkan kelajuannya sampai batas tertinggi. Mobil melaju di jalan seperti kilat. 20 menit kemudian, dia menginjak rem dengan kuat. Mereka sudah tiba di kaki gunung Villa Cloud. Nona Jenny, cepat naik ke atas. Mulai sekarang, Nona dan Nona Angel tidak boleh meninggalkan Villa Cloud. Tuan muda Valentino akan segera kembali. Keempat pemuda itu melindungi Jenny ke atas gunung sambil berpesan padanya. Di kaki gunung, Kak Dina dan puluhan pengawal grup global telah menunggu mereka sejak lama. Hal ini adalah bantuan terbesar yang bisa Jackson berikan kepada Valentino. Melihat keempat pemuda itu mengantar Jenny kemari, puluhan pengawal itu juga menunjukkan rasa hormat. Bro, masuklah, grup global akan melindungi kalian. Seorang pengawal bertubuh kekar melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius. Pemuda yang menyetir itu tertegun, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Ada puluhan mobil dengan lampu depan menyala yang sedang bergegas kemari. Terima kasih, bro. Tapi kami berbeda. Pemuda yang menyetir itu berbalik, lalu kembali ke dalam mobil bersama ketiga orang lainnya dan menginjak pedal gas untuk pergi. Siapa mereka? Mereka adalah pengkhianat keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya dari kota Kamer tidak pernah berbelas kasih kepada pengkhianat. Jika grup global benar-benar berani membela mereka, itu berarti mereka tidak hanya telah menyinggung Nick, tetapi juga seluruh keluarga Wijaya. Pada saat itu nanti, tempat persembunyian Angel dan Jenny yang terakhir akan dihancurkan oleh keluarga Wijaya. Jadi, mereka tidak bisa melakukannya. Jenny dikawal oleh Kak Dina dan lainnya ke atas gunung. Mereka mendengar suara deru mesin yang keras dari belakang. Bram? Bram? Puluhan mobil yang mengejar di belakang berhenti di kaki gunung sejenak, kemudian terus mengejar ke depan. 20 menit yang lalu, di rumah sakit rakyat kota Neo. Di bangsal mewah tempat Nick berada dan lantai 7 yang telah disewa oleh Nick. Ada kurang lebih 50 pengawal yang berdiri di koridor. Seruk, seruk. Seorang dokter berjalan keluar dari lift sambil mendorong kereta kecil. Dokter itu mengenakan jubah hitam, masker dan kacamata bergagang emas.
Dia berjalan ke bangsal Nick tanpa tergesa-gesa. Di belakangnya juga diikuti oleh seorang anak magang. Tuan muda Nick sudah menyelesaikan perawatan untuk mengurangi pembengkakan. Dia sekarang memerlukan suntik intravenal untuk mengurangi peradangan di lukanya. Ketika tiba di depan bangsal, dokter itu menarik maskernya dan berkata dengan gugup. Penampilan itu terlihat sangat normal di mata para pengawal. Di kota Neo, siapa yang tidak takut dengan Nick? Oke, masuklah. Marco melambaikan tangannya, kemudian mengikut di belakang. Dokter itu mengangguk, lalu kembali mengenakan maskernya dan memasuki bangsal dengan diikuti oleh anak magang. Setelah masuk, sang dokter langsung melirik keranjang. Dia menemukan bahwa Nick sepertinya sudah tertidur. Tubuhnya ditutupi selimut sampai ke wajahnya, hanya mengekspos bagian dahi dan setengah wajahnya. Tuan muda Nick sudah tidur. Bagaimana kalau kita suntik nanti saja? Tanya Marco di belakang dengan santai. Tidak apa-apa, biar aku periksa kondisi Tuan muda Nick terlebih dahulu. Dokter yang sebelumnya gugup di depan pintu bangsal, saat ini terdengar sangat tenang. Setelah itu, sang dokter pun melangkah maju. Saat ini, Marco menyadari ada yang aneh dengan dokter itu. Jadi tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar, apa yang ingin kamu lakukan? Sret! Dokter itu melepaskan jubah putih, lalu mengeluarkan sebuah belati berkilau dari pinggangnya. Gerakan dokter itu cepat bagaikan kilat, tidak memberikan waktu sedikit pun kepada Marco untuk beraksi. Tuan muda Nick! Dokter tiba-tiba berteriak, lalu menusukkan belati di tangannya ke selimut dengan kuat. Tusukan itu tepat mengenai bagian jantung. Bab 829 siapa yang mengirimmu? Dokter itu menusuk ke dalam selimut. Bahkan walaupun ada selimut, dokter itu juga bisa menemukan posisi jantung manusia dengan tepat. Pada saat ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Marco, yang ada di belakangnya, juga berhenti berbicara. Sedangkan dokter itu langsung melotot, jantungnya berdetak kencang. Pada saat yang sama, terlintas arah dingin dari mata anak magang di belakangnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau belati dan menikam Nick. Pof! Belati itu sangat tajam dan menembus ke dalam selimut. Segera setelah itu, anak magang itu tertegun sejenak, lalu telapak tangannya gemetar tak terkendali. Setelah itu, anak magang itu tampak seperti menjadi gila. Dia tiba-tiba menarik belati di tangannya, kemudian menikamnya dengan panik ke arah tempat tidur. Bu! Serangkaian suara rendah terdengar, 7 atau 8 lubang langsung muncul di selimut itu karena tusukan pisau. Hah? Tikamnya nyaman tidak? Rasanya ada yang agak aneh, kan? Marco, yang selalu diam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dari belakang. Pos! Kemudian, dokter itu membuka selimut itu. Ketika melihat pemandangan di dalamnya, kedua orang itu membelalak secara bersamaan. Di dalam selimut, ada satu boneka tiruan, sepertinya yang biasanya digunakan di rumah sakit. Pada saat ini, beberapa lubang telah bersarang pada boneka itu. Orang di dalam selimut bukanlah Nick. Pada saat ini, perasaan sangat putus asa tiba-tiba melonjak di hati kedua orang itu. Mereka tidak takut mati. Mereka hanya takut mati tanpa menyelesaikan tugas dari Valentino. Bagaimana mungkin mereka rela mati sebelum menyelesaikan misi? Namun, sekarang, mereka bahkan tidak tahu di mana Nick berada, jadi apa yang harus mereka lakukan? Boom! Belasan pengawal di luar pintu masuk dalam sekejap mata, lalu menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Saat ini, mereka ada di lantai 7, pintu keluar terhalang, mereka juga tidak bisa melompat dari jendela. Mereka sudah terperangkap. Hah? Pada saat ini, terdengar suara ledakan tawa. Nick sedang duduk di atas kursi roda sambil mengenakan seragam pasien rumah sakit. Dia didorong masuk ke dalam kamar. Ada senyum bahagia di wajahnya. Kamu? Dokter dan anak magang itu mengedipkan mata, lalu bergegas menghampiri Nick. Bu! Seketika, belasan pengawal itu melangkah maju, lalu menjatuhkan dua orang itu ke lantai. Kemudian, masker mereka dilepas dan wajah mereka pun terlihat. Orang itu sama sekali bukan dokter, melainkan William yang menyamar. Menarik, haha! Kalian benar-benar berusaha keras untuk membunuhku, ya? Nick tertawa terbahak-bahak sambil melihat dua orang yang ditahan di lantai dengan tatapan merendahkan. Kalian kira aku tidak melakukan apa-apa selama di kota Neo dalam beberapa bulan ini? Apakah kalian benar-benar berpikir kalau aku adalah orang tak berguna? Aku beritahu saja, saat kalian memasuki kota Neo, orang-orangku sudah mengawasi kalian. Apa kalian mengerti? Aku tidak peduli dengan kalian, aku hanya ingin bermain-main saja dengan kalian. Permainan kucing dan tikus semacam ini terlalu menyenangkan. Haha. Saat ini, Nick sangat gembira. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan merendahkan sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika kalian merencanakan tentang bagaimana cara menghadapiku, sebenarnya aku ada di belakang kalian dan mengawasi kalian secara diam-diam. Aku melihat kalian seperti melihat orang bodoh. Kalian pasti tidak menyangka, kan? Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Nick bersandar di kursi roda dengan malas-malasan. Kerak! Seorang pengawal segera mengeluarkan pistol, menarik pengatur pengaman, lalu mengarahkannya ke kepala pemuda itu. Kalian berani menembak orang di rumah sakit? Tanya pemuda itu sambil menggertakkan giginya. Di kota Neo, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Jangan banyak omong kosong, cepat katakan padaku, di mana rekan kalian yang lain? Cibir Nick. Brak! Perang! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari jendela.
Kaca pecah dalam seketika. Satu persatu bayangan orang seolah-olah jatuh dari langit. Mereka menyerbu masuk ke dalam ruangan dalam sekejap mata, bahkan ada satu orang yang berguling dan langsung menerjang ke arah Nick. Orang-orang ini meloncat dari 7 lantai di atas. Mereka mengikat spray dan gorden menjadi tali yang kuat, kemudian langsung masuk ke dalam ruangan dari atas. Saat melihat ini, semua bawahan Nick tercengang. "Lindungi Tuan Muda, Nick!" Markel berteriak, lalu segera berdiri di depan Nick. Beberapa orang pengawal segera mengeluarkan pistol dan membuka pengaman untuk menembak. Namun, mereka agak ragu karena takut tidak sengaja melukai Nick. Mata Markel berbinar, gerakan turun dari langit oleh William dan yang lainnya ini membuat mereka terkejut. Markel tidak sempat berpikir terlalu banyak, dia tiba-tiba berbalik dan hendak mendorong Nick pergi. "Berhenti!" William mendengus di balik maskernya, lalu menendang Markel ke samping. "Bos!" Kemudian, William langsung menikam Nick dengan belati di tangannya. "Hentikan dia!" teriak Nick. Belasan pengawal segera melangkah maju untuk menghentikan William. Namun, sambil mengayunkan belati di tangan mereka, 7 prajurit di belakang William juga bergegas maju tanpa memedulikan apapun. "Kalian semua adalah prajurit yang aku bawa, cepat hentikan mereka!" William meraung, dia menghantamkan tubuhnya ke depan, dan langsung membuat 3 orang terpelanting. Kemudian, dengan gerakan secepat kilat, William menikam Nick dengan ganas. Pada saat ini, seorang pengawal tiba-tiba melangkah maju ke depan Nick, dia ingin melindungi Nick. Klap! Belati itu langsung menancap ke tubuh pengawal itu, lalu darah langsung mengalir keluar. Tidak ada ekspresi di mata William, dia menarik belatinya dengan kasar, lalu melangkah maju lagi. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi musuh. Mereka menghalangi Nick dan ada juga orang yang mendorong Nick, bersiap untuk meninggalkan ruangan. "Mati sana!" Mata William membeku, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan belati itu terlepas dari tangannya. Siut! Belati menembus udara, bahkan menimbulkan suara menembus udara. "Bos!" Penggunaan pisau yang seperti seorang pendekar ini membuat semua orang langsung terpana. Belati itu menembus celah di antara kerumunan, lalu menusuk tubuh Nick dalam sekejap disertai cahaya dingin. "Ah!" Nick menjerit, lengannya yang tertusuk mengeluarkan banyak darah. Tanpa ragu-ragu, William menghunuskan belatinya sekali lagi. "Dor! Dor!" Tiba-tiba, seorang pengawal melihat kesempatan. Dia melepaskan 2 tembakan secara berturut-turut ke arah William. "Bu!" Kedua peluru itu mengenai William, membuatnya langsung jatuh ke lantai. "Sial! Tembak! Terus tembak! Hajar semuanya! Ingat, jangan dibunuh!" teriak Nick sambil duduk di atas kursi roda. "Dor! Dor! Dor!" Suara tembakan terdengar, tidak ada satupun dari orang William yang selamat. Mereka semua jatuh ke lantai, kemudian ditahan di lantai. Saat mereka meninggalkan keluarga Wijaya, mereka tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan senjata api. Menggunakan senjata dingin melawan senjata api adalah omong kosong orang bodoh. "Kalian kira aku tidak berani menembak di rumah sakit? Aku katakan sekali lagi, di kota Neo ini, aku adalah raja." Melihat bahwa bahaya sudah teratasi, Nick pun kembali bersikap sombong. Tak lama kemudian, seorang dokter datang dan memberikan anestesi di lengan Nick yang terluka. Kemudian, ia mulai mengobati luka Nick. Saat ini, Markel tiba-tiba melangkah maju, lalu menginjak kepala William. Bab 830 menyiksa. "J, kamu berani menendangku?" Markel meludah dengan penuh kebencian dan menginjak kepala William. "Mati sana!" William berteriak, lalu hendak bangun. Namun, setiap orang dari mereka ditahan oleh beberapa orang. Dengan luka di tubuh mereka, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Wah, ayo terus tendang aku, ayo!" Markel terus menginjak wajah William, seperti menginjak semut. William terlihat garang, dia menggertakkan giginya. "Membenciku? Apakah membenciku berguna?" "Hah?" Markel tertawa sejenak, kemudian baru berdiri di samping. "Aku ingat kamu. Nama William, kan, pengkhianat keluarga Wijaya." "Hah? Katakan, siapa yang mengirimu ke sini?" Nick didorong ke depan sambil menatap William yang ada di lantai. Saat ini, luka di lengan Nick sedang diobati oleh dokter. Karena dia anestesi, Nick tidak bisa merasakan sakit, jadi tidak ada bedanya dengan orang biasa. William mendengus dingin dan tidak menjawab sama sekali. "Aku benar-benar tidak mengerti. Tommy sudah mati, kenapa kalian masih bekerja mati-matian untuknya? Sebenarnya bagaimana cara dia mencuci otak kalian? Apakah dia memberikan uang kepada kalian? Atau memberimu kekuatan? Atau wanita? Aku bisa memberimu semua ini. Kenapa kamu berusaha begitu keras untuk orang yang sudah mati?" Nick benar-benar penasaran. "Selamanya kamu tidak akan pernah tahu apa yang Tuan Muda Valentino berikan kepada kami. Kamu juga tidak akan pernah bisa memberikannya," jawab William dengan gigi terkatup. "Tuan Muda Nick, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Tanyakan siapa yang memerintahkan mereka, lalu langsung bunuh mereka," saran Marco. Namun, Nick menggelengkan kepalanya perlahan dan bertanya, "Mati? Itu terlalu bagus untuk mereka. Aku mau kalian lebih menderita daripada mati. Katakan dulu, siapa yang mengirim kalian ke sini?" Nick berbicara sambil melambaikan tangannya, lalu orang di sebelahnya segera menyalakan sebatang rokok untuknya. William tidak berbicara,
hanya menatap Nick lurus-lurus. William membenci dirinya sendiri karena pisau belati itu tidak langsung menancap jantung Nick. Tidak mau mengatakannya? Biar aku pikirkan. Apa jangan-jangan Tommy tidak mati? Apa dia mengarahkan kalian secara diam-diam? Hah? Nick tertawa, dia mengatakan ini hanya sedang sembarangan berbicara. Namun, mendengar ini, jantung William dan yang lainnya langsung berdegup kencang. Hal ini tidak boleh sampai ketahuan. Mereka harus mencari alasan yang cocok kenapa mereka datang untuk membunuh Nick. Kamu masih tidak mau bilang? Nick tiba-tiba menarik senyumnya, lalu meniupkan asap rokok ke arah William. William menggertakkan giginya, lalu berkata, "Kalian yang sudah membunuh Tuan Muda Valentino, jadi kami mau balas dendam." Kemudian, tanpa menunggu jawaban Nick, William melanjutkan, "Selama masih ada orang kami yang hidup, kami akan membalaskan dendam Tuan Muda Valentino." Balas dendam apaan? Nick menampar William dengan keras. "Tuan Muda Nick, jangan bergerak, lukanya akan berdarah." Bisik dokter itu dengan gemetar. "Aku dan Tommy sama-sama Tuan Muda dari keluarga Wijaya. Kenapa kalian bisa membunuhku demi dia? Dia hanyalah orang yang sudah mati, apa layak membuat kalian bekerja mati-matian seperti ini? Bagaimanapun juga, aku adalah anak dari keluarga Wijaya. Apa aku bahkan tidak lebih baik dari orang mati?" Semakin banyak Nick berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, Nick berteriak. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Valentino. "Kenapa kalian setia sekali?" Nick memarahi William, kemudian mengulurkan tangan yang memegang puntung rokok dan menekannya langsung ke dahi William. "Ag!" William berseru kesakitan. Dia mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. "Ci!" Suhu permukaan puntung rokok bisa mencapai 2 atau 300 derajat dan suhu di bagian pusat sekitar 800 derajat. Kalau suhu yang setinggi itu menyengat kulit, rasa sakitnya tak tertahankan. Bahkan dokter, yang sudah terbiasa melihat luka yang tak terhitung jumlahnya, juga tidak tahan melihatnya lagi saat ini. Kulit William terbakar dan tercium bau rambut terbakar. William menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Saat ini, mata William dipenuhi kebencian. William tahu kalau semua yang dilakukan Nick kepada mereka akan dibalas cepat atau lambat. Tuan Muda Valentino akan membayar kembali semua utangnya. "Sial! Aku tidak akan membunuh kalian, tapi aku harus menyiksa kalian setiap hari. Aku akan menyiksa kalian sampai kalian merasa lebih baik mati daripada hidup. Selama kamu mengatakan bahwa Tommy adalah sampah, maka aku akan segera melepaskan kalian. Aku mau lihat apakah kalian dapat menahan rasa sakit yang hebat untuk tuan kalian yang sudah mati itu atau tidak. Bawa mereka pergi. Kurung mereka di ruang bawah tanah Manor." Nick mendengus dingin, lalu segera memerintahkan belasan pengawal. "Baik." Semua orang menjawab, lalu menahan William dan yang lainnya. "Tuan Muda Nick, kalau luka mereka tidak diobati, mereka mungkin..." Saat ini, seorang pengawal tidak dapat menahan diri dan angkat bicara. Banyak dari orang-orang ini telah dilatih oleh William pada awalnya. Mereka tidak sesetia William kepada Valentino, tapi bagaimanapun juga, William dulu adalah pimpinan mereka. "Untuk apa diobati? Kalau mereka tidak tahan, lebih baik mati saja. Aku katakan pada kalian, jangan sampai berpikir macam-macam, kalau tidak, aku akan membunuh kalian," kata Nick dengan dingin. Semua orang tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka menggiring William dan yang lainnya meninggalkan ruang pasien. "Tuan Muda Nick, total ada 15 orang yang datang ke rumah sakit, 5 lainnya juga sudah ditangkap. Dan di Manor, Jenny sudah dijemput, kami menangkap 1 orang dan 4 lainnya sedang dikejar." Marco datang untuk melapor. Tidak masalah, selama Mary masih berlaga, aku punya cara untuk membuat Jenny dan yang lainnya turun gunung lagi." Nick menyeringai, kemudian tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Dia bertanya, "Apakah grup global benar-benar akan bertarung melawanku?" "Sial, aku benar-benar ingin memulai perang melawan mereka." Marco tidak berbicara, dia tahu bahwa Nick mengatakan ini hanya asal bicara saja. Tanpa dukungan keluarga Wijaya dari kota Kamar, kekuatan Nick di kota Neo ini tidak akan mampu mengalahkan grup global. Oleh karena itu, jika Nick ingin mencapai tujuannya, dia masih harus memulai dari Mary dan David. Mary dan David harus diawasi dengan ketat. Ketika aku pulih, aku akan berdiskusi baik-baik dengan mereka. Cibir Nick. "Oke," jawab Marco dengan cepat. Saat ini, di villa lantai atas Villa Cloud. Ketika Angel dan Jenny bertemu, mereka tentu saja saling mengucapkan belasungkawa. Kakak ipar masih hidup, masih hidup. Orang yang menyelamatkanku malam ini adalah kakak ipar." Suasana hati Jenny saat ini sangat rumit, tapi dia lebih merasa bersemangat daripada perasaan lain. "Iya, baguslah." Angel menghela napas pelan. "Kakak, kamu sudah tahu sejak awal, kan?" Jenny tertegun, lalu mengerutkan kening sambil menatap Angel.